Jadi hari ini gue bakal masak dan juga makan, tapi gue nggak sendiri, gue bakal ditemenin sama seseorang. Kita panggil aja sekarang. Itu siapa? Itu siapa guys? Gue nggak tahu itu siapa. Yang pasti bukan itu ya. Jadi gue bakal panggil langsung aja ya. Tunggu. Oke, ini dia orangnya. Gue udah panggil, udah di sini. Sekarang kita tadi udah sempet apa nih? Kita udah menerjang badai dan hujan ya. Dan hujan lebat banget untuk kita bakal bikin yang namanya Budaya jjigae. budaya jjigae. Hitungan ketiga kita akan persiapin semuanya. 1, 2, 3. Magic. Keren banget ya tuh ini. Biasa. Oke, sekarang ini bahan-bahan udah ada, tapi masih perlu kita potong-potong. Iya. Kita potong-potong dulu sayur-sayurannya. Jadi sayurnya ini kita ada sayur apa aja, Gak? Ada pakcoy. Pakcoy ya. Kayak orang Thailand. Coy. Ada pakcoy, ada Sawi putih dan ini banyak banget ya. Kita makan sehat. Iya. Seperempat vegetarian lah ya. Karena di sini bagian yang Non vegetarian. vegetarian, di sana vegetarian semua. Itu bagian Agatha ya. Ya gue mah udah jadi asisten, makanannya daun semua ya. Guys, kalian lihat. Ini udah hampir penuh Ini belum selesai. dan masih dipotong. Ya saya asisten yang baik ya. Mungkin setelah ini ada yang ngomong hire gue jadi asisten mukbang, bisa kontaknya di sini. Cuman 2 sayur karena emang yang cocok kayaknya ini deh ya. Ya. Tapi mungkin kalau kalian ada pengalaman makan apa Budaya jjigae budaya jjigae atau shabu-shabu. atau shabu-shabu pakai sayur-sayur yang lain, bisa kasih tahu. Mungkin next time bisa dicoba. Iya. Selesai. Udah kita makan ini aja. Udah banyak banget. Ini jamur enoki, terus ini topoki yang bener-bener masih belum dipotong, jadi kita harus potong. Jadi Ini bisa masih panjang dan lengket ya. bisa sesuai apa ya? Sesuai selera kita. Ya mau potong semana. Udah lapar. Emang lu suka banget sama jamur enoki itu ya, Ping? Iya. Jadi waktu itu kita pernah makan all you can eat, so si Ping Ping ambil jamur enoki itu banyak banget. Sampai habis. Sampai jamuran dong. Jamuran ya emang gila. Apa ya? Jamur itu tuh teksturnya kalau dimakan krenyes gitu karena kan panjang-panjang mirip toge. Nah, tapi kalau toge itu nggak kenyal. Terus menurut gue itu rasanya manis sih, wanginya enak. Ya udah, sekarang diperkenalkan dari sebelah sana. Ya di sini ada dedaunan ya, ada pakcoy dan sawi putih. Terus ini ada jamur enoki sama topoki. Terus apa lagi? Sini ada kimchi, tapi Ping Ping nggak suka kimchi sih. Nggak terlalu suka ya, bukan nggak suka. Sukanya pecel ya, Ping? Iya, selera Nusantara. Ini Terus tuh itu apa tuh? gochujang. Jadi pasta cabenya Korea. Oke. Kalau di sini yang ini nih bahan-bahan utamanya ya. Mie pasti. Iya. Mie pip ya. Bebas sih mie-nya apa aja. Terus ham Iya. dan kita pakai bakso. Ini Supaya bakso ada ayam. sentuhan Indonesianya ya. Sentuhan Indonesia. Jadi kita nggak pakai sosis. Pakai telur. Dan juga ini apa namanya, Gat? Ini rumput laut kering. Telur kering. Jadi nanti dimasukin. Dan airnya kayaknya udah mendidih ya. Ya, hebat kan kita. Cara. Wow. Masukin apa dulu nih? Masukin bumbu. Sausnya ya? Iya. Pastanya dulu kali ya. Karena kita sausnya dulu. Airnya kita kecilin dikit. Masih segel, masih baru. Masih segel ya. Baru banget. Kayak lagi UN. Ini gimana ya, Pink? Begini, guys. Oh, gila ternyata gampang banget bukanya. Ini desainer ini silika ininya. gel. Wow. Ini desainer packagingnya hebat ya. Wanginya kayak apa sih, Pink? Aku nggak pernah coba sih, coba ya. Wanginya kayak apa ya?
Wanginya ya kayak sambal kemplang. Ah iya. Bener. Rasanya juga hampir sama. Iya ya. Oke. Tapi nggak ada wangi-wangi pedesnya ya? Kita masukin berapa? Nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kita tuh nggak pernah masak ini. Ide-idean masak ini. Jadi kita custom sesuai ke selera ya. Iya. Satu, dua kali ya. Coba. Pedes nggak sih pengen? Coba lu gini, nah, cepet. Iya. Ini pedes Nggak nggak? tahu, nggak terlalu Tadi? pedes sih tadi coba. Ada pedesnya? Ada pedesnya. Ini berkolaborasi. Ini merah banget, udah mulai merata. Berikutnya kita masukin ini ya. Karena Boleh, masukin rumput lautnya dulu rumput kali. laut dulu ya. Bener gak nih? Ya udah, ini kan custom ya, jadi sesuai insting. Oh ini rumput lautnya kan kelihatannya kecil, tapi kalau nggak salah ini Bisa jadinya ngembang ya? banyak banget. Ala mak. Aduh, ala bapak-bapak. Gimana chef? Tambahin garam, Enggak namanya. kaldu, sama gula. Semana nih? Ini salah. Sendok kali. Ini bener-bener nggak ada rasa. Ya. Tapi ya masih hambar. Garam, gula. Kaldu. Wah, bener guys. Jadi ini gue sambil kayak habis jajan nih. Taruh dulu lah. Masukin ya. Banyak banget, gila. Rumput lautnya ini. Udah kali. Gila, ini rumput lautnya udah mulai ngembang. Udah ngembang sih, atau masih akan berkembang. Entahlah ya, nggak ada yang tahu, kayak perasaan ya. Beh. Awalnya kecil nggak kelihatan, tiba-tiba tak terduga. Gue cobain dikit. Coba deh. Udah ada rasanya belum? Udah enak. Tadi udah masukin gula belum? Tapi gulanya kayaknya kurang ya. Asinan. Ya orang Indonesia suka manis ya. Iya, enak. Dikit. Terus kalau nggak salah, orang Korea sama Jepang tuh pakai rumput laut buat jadi kaldu deh. Makanya ada sup rumput laut ya. Iya. Topoki agak lama mungkin ya. Jadi sambil Bareng-bareng dicopot. kali ya. Bareng-bareng. Ini kolaborasi lagi guys. Iya. Aduh, ini lagi banget. Wow. Oh, enak tau lepas-lepasinnya. Oh. Nempel lagi. Wow. Lu sebelumnya udah pernah coba ini, topoki? Topoki udah pernah, tapi apa ya yang gue coba tuh keras, jadi gue nggak suka. Gue pikir ya, gue tuh ngeliatin orang-orang makan topoki, kirain tuh kenyal, bakal lembut, kenyal gitulah. Tapi kok Sekenyal keras. ini Iya, ini langsung kenyal banget. waktu itu keras. Itu keras. Terus jadi gue pikir lah beda ekspektasi, jadi gue nggak terlalu suka makan topoki deh. Tapi nggak tahu ya yang sekarang ya. Ya ampun. Kalau gue suka banget sih sama topoki ini. Sejak kapan lu menyukai topoki? Ya gue makan di restoran Korea waktu itu. Oh, di restoran Korea. Yang bisa request lagu itu. Itu makan topokinya aja atau dicampur sama makanan? Iya kan, dia ada menu topoki tapi ada toppingnya. Topoki. Orang Korea tuh pasti suka banget ya. Dan mereka merah-merah gitu. Iya. Terus mereka tuh tahan banget panas kayaknya, masih berasap-asap, terus diminum. Iya. Kayak enak ya. Emang dijualnya juga panas-panas ya. Nah ini habis tuh kita taruh ini di belah kali ya. Iya. Ini mie kremes.
mulai panas ya di sini ya. Iya. Guys, Kalau tadi adem ya. adem. Panas banget. Gaya-gaya pakai tangan. Kimchi ini kita beli yang super kecil karena kalau banyak-banyak takutnya nggak habis. Sayang sih. Emang kenapa sih Ping lu nggak suka kimchi? Apa ya, rasanya aneh. Aneh. Aneh gitu loh. Ada bau. Emang mentah sih ya. Bau mentah gitu. Dan gue nggak asem, nggak tahu deh, nggak ngerti, nggak suka. Oke, ini biarin dulu. Nah, ini coba dibuka. Ini kita nggak tahu ya, kita beli di apa, gaya-gayaan supermarket Korea. Jadi ini produk asli Korea, guys. Jadi kita dimarahin satpam di sana. Iya, sana. Usir. Nih, ini wanginya Beda gak? Enggak sih. Sama seperti kimchi lain, tapi gue suka wanginya. Lu suka gak sih? Pakai bawang putih ya? Iya, bawang putih. Lu gak suka? Nah, gue tuh gak suka bawang. Kayaknya gara-gara itu deh. Masa sih? Bawang putih apa Atau- bawang merah? Bawang merah gue suka, bawang putih gue gak suka. Oh iya. Padahal bawang putih yang bikin enak loh, kayak kue tiao. Coba deh. Siapa tahu gue bisa jadi suka. Gimana? Sama aja. Tapi yang ini ya beda loh. Beda kenapa? Pinjem Sumi tuh. Lebih enak, garing. Oh iya. Terus baunya nggak sampai nyengat banget. Biasanya nyengat banget ya. Ini nyengat banget. Terus ini merahnya nggak sampai merah banget ya. Enak, ini kayak asinan. Ya, lebih ada rasanya ya. Sekarang Agatha yang akan mengambil alih. Alih. Kira-kira nih baksonya masukin semua nggak ya? Masukin semua, masih banyak. Asik. Pokoknya kalau di sini nggak usah takut-takut ya. Iya. Semua ada, nggak berkekurangan. Ya. Padahal Berlebihan. belum lunas sih ya. Belum lunas. Buka airnya. Sekarang terakhir kita kasih telur. Masukin telur. Gua buka Dua-duanya. celah. Bukan celah. Buka celah. Ini penuh taktik ya. Oke. Kesempatan dalam kesempitan. Bukanya pakai apa? Teprek. Oh my god. Tengah. Ya nanti kalau ruangan ini bau-bau amis nggak apa-apa lah ya. Mana ya? Tuh kan susah. Oh iya. Wow. Gila. Yeay. Aduk. Aduk nih. Sempit. Oh, iya. Aduk telurnya atau gimana? Aduk yang lainnya. Wah, Penuh kayaknya banget ya. nempel deh Apanya? bagian bawah. Topokinya nempel. Seriusan loh. Kayaknya kita perlu matiin deh, Ping. Matiin deh, ini kering loh. Masukin air dulu deh. Panik. Coba topokinya bener ya. Ini bikin lengket ya? Udah nggak tahu dah ini mau campur semua. Tapi enak sih kayaknya. Harusnya sih enak ya. Heeh. Nggak ada kuahnya sama sekali coy. Tapi nggak apa-apa kan, atau lo mau banyak kuahnya? Seharusnya sih bagusnya ya ada kuahnya ya gak teh. Ini kayak mie dan lauk-lauk lainnya ya. Ya, tutup lagi. Nyalain dikit ya. Kecil.
Oke deh. Mulai panas. Yang penting hati tetap dingin. Ya, jagalah hati. Jangan kau nodai. Ya. Sebelum makan kita berdoa dulu kali ya, sambil nunggu matang. Ya, berdoa supaya cepet matang. Iya. Sesuai kepercayaan masing-masing. Amin. Udah kali. Udah ya. Satu, dua. Ini udah matang lah ya pasti. Harusnya pasti matang sih. Mateng. Udah matang semua. Oke, kita santap. Mantap. Santap. Coba topoki ah. Pasti masih panas banget. Nih guys, panas sih. Panas nggak? Yang ini enak loh. Ada rasanya? Gua suka. Lembut banget. Kenyal. Nggak ada keras-kerasnya. Sebenarnya yang keras itu tuh karena dijualnya beku. Kalau tadi Ini masih baru- lembut. Masih baru jadi. Ambil ya. Iya, enak tuh pokoknya ada rasa asinnya gitu ya. Ngeresep karena lembut itu kali ya? Nih hamnya. Coba kita first bite bareng-bareng nih. Apanya nih? Mie-nya? Minyak. Kita cobain hasil karya anak bangsa. Tapi ini tidak tradisional. Iya. Oke. Masih agak panas. Siap. Siap. Enak mas. Gila, agak tahu baru langsung makan langsung gitu. Gila. Berhasil dong. Gila. Senang sendiri Gila, gila. gue. Setelah menerpa hujan badai dan hujan ujian ya. Ini kita juga abis selesai ujian ya. UAS. UTS. UTS, jadi kayak inilah penghiburan bagi kita. Penghargaan. Jadi kalau orang-orang biasanya kan karaokean, nonton, kita nggak perlu ya, yang penting kita makan. Enak. Krek 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 krek. Dengar nggak? Iya. Jamurnya enak. Oke, sambil makan kita mungkin kalian penasaran siapa sih Agatha ini? Langsung interview. Boleh kenalan dulu dong, kenalan dulu. Kenalan ya? Siapa, dari mana, sama siapa? Sama siapa? Ya, nama gue Agatha. Kebetulan gue dan Ping Ping tuh udah sekelas selama 6 semester. 3 tahun ya? 3 tahun. Kita bahkan waktu ospek satu kelompok ya? Wah, satu kelompok. Ambil apa nih? Kuliahnya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya, pintar. Kita berdua ambil jurusan desain komunikasi visual DKV. Ambil peminatannya desain grafis. Ya, jadi kita udah mulai peminatan dari semester 5. Dan ya sampai sekarang memang masih satu kelas. Lo denger-dengar ada membuat sesuatu ya dalam hidup lo. Dalam hidup gue. Boleh cerita sedikit apa itu? Jadi Namanya? gue punya project pribadi namanya kue jahe. Kue jahe. Kue jahe tuh apa kayak nanti bikinnya jualan kue lagi. Jadi Bener. gue itu kue jahe ini blog isinya hasil wawancara gue ke orang-orang di sekitar gue yang gue anggap menarik gitu. Dan gue selalu berusaha untuk nyari orang-orang yang gimana ya, yang menariknya tuh nggak harus menarik wah gila dia artis, tapi yang gue angkat di kue jahe itu bukan seberapa terkenalnya mereka, tapi apa yang membuat mereka unik dan kenapa Memberi gitu. pengaruh baik ya. Good. Jadi bisa dibilang interview gue di kue jahe ini lebih bersifat spiritual dan curhat gitu. Tapi gue isinya tuh tulisannya pakai bahasa Inggris karena pengen melatih kemampuan writing gue dan
bahasa Inggris lebih global, jadi gue pengen cerita itu dinikmati orang di berbagai negara. Jadi bukan karena mau sombong-sombongan Iya. ikut-ikutin arus, tapi ini emang murni untuk bisa biar orang lain juga bisa Iya. baca. Udah berapa lama sih? Berapa ya? Udah mau 1 tahun kali ya? Wah, Oh, gue nggak ngitungin nih dari pertengahan tahun lalu. Iya nggak sih? udah hampir setahun. Iya, ya? hampir setahun. Hampir setahun. Jadi sebulan sekali tuh wawancarain satu orang. Emang prosesnya sih lambat karena gue pengennya ini bukan terjadi secara terpaksa. Ngejar lah, Ngejar target aja ngejar ya. target. Seenggaknya 1 bulan 1 orang lah diwawancara. Gue pengen semuanya tuh terjadi secara natural gitu. Nama websitenya apa? kuejahe.wordpress.com. Jadi nanti gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi kalian kalau penasaran, pingin tahu tuh siapa-siapa aja yang udah sempat di interview dan mau tahu cerita-cerita mereka, bisa lihat di websitenya. Oke, mungkin tahun depan bakal beli .com ya. Wah, amin amin. Makanya menurut gue karya gue masih belum layak untuk di .com-in. Karena masih, Masih membangun. kalau boleh tahu namanya kenapa kue jahe? Karena gue suka makan. Suka makan. Terus kue itu kan sesuatu yang biasanya kita hadirkan dalam perayaan-perayaan yang bahagia, ulang tahun, pernikahan. Jadi bisa menimbulkan kebahagiaan dan jahe itu hangat dan kehangatan. Jadi itu nama bukan sekedar nama buat Iya. lucu-lucuan, tapi ada artinya, konsepnya keren. Keren banget. Gue sendiri baru tahu artinya itu kayak gitu. Namanya kue jahe karena apa? Jadi karena itu. Sebenarnya secara exposure project ini emang belum banyak fansnya atau viewersnya ada hampir ya angkanya nggak gitu besar lah, tapi yang bikin gue bahagia itu adalah impactnya ketika lo menulis tentang seseorang dan seseorang itu nggak pernah punya ekspektasi untuk dibahas secara begitu detailnya. Mereka tuh seneng banget, bahkan ada yang nangis nangis terharu. Enggak. Emang sih, maksudnya ya rata-rata orang di interview cuman karena lagi booming, lagi viral. Jadi ya itu biasa aja bagi mereka. Tapi kalau yang kayak gini membahas sesuatu yang sebenarnya nggak kepikiran, ini bakal bisa jadi topik. Itu jadi sesuatu apa ya, semangat sendiri. Terus kayak wah, nggak nyangka sendiri pasti. Selama ini udah berapa orang jadi? Apa ya? Baru 7 deh, 7, 8. Karena sebulan sekali jadi. Lu sempat nge-skip 2 kali deh kalau nggak salah. Jadi emang hobi lu juga nulis atau Enggak sih, gue penulis amatir. Nulis amatir. Karena waktu itu nyoba-nyoba dan ternyata kayaknya gue diberikan jalan sama semesta untuk ngelanjutin. Kayak apa-apa tuh Dibukakan arahkannya jalannya. iya ke nulis. Ya udah gue lanjutin aja. Sambil tetap belajar desain juga. Instagram juga punya ya? Iya, Jadi Instagramnya. Instagram sama website. Instagramnya apa? Kue.jahe. Kuenya bukan kue biasa loh. Iya, KUWE. Masih banyak. Sayang banget nggak ada kuahnya, gila. Lu pengen ada kuahnya? Pengen ada kuah tapi ya udahlah. Sayur masih banyak loh. Iya. Iya. So semua? Kalau muat. Nggak muat kayaknya. Ini nih. Iya. Pocai. Jamur itu susah dikunyah ya. Tapi enak. Enak. Garing-garing gitu. Bentar dulu, dikit lagi. Matiin. Kita pakai sediain ini tapi kuahnya tuh Nggak ada. nggak ada. Ntar mana tadi?
ini jadi banyak. Tadi kayaknya lu tambahin airnya dikit deh. Atau ngegumpal di sini aja. Kayaknya ngumpul di situ doang kan tadi kita kan. Gue mau ambil yang beneran ambil lah dari tadi. Dari tadi cuma nyomot-nyomot. Kalian harus lihat yang beneran ambil tuh kayak gimana. Apa? Nih, silakan ambil Bu. Nah, ini pasti susah. Nggak usah, jangan pakai ini. Kayak sumpit dan pakai. Ini beneran ambil nih. Kita liatin ya. Ambil hikmahnya. Gue suka kimchinya deh jadinya. Ya udah makan pink akhirnya ya. Pink suka kimchi. Gimana perasaan lu suka kimchi sekarang? Tapi kayaknya gue kimchi juga suka tertentu deh. Nggak bisa yang kayaknya setelah ini makan kimchi yang lain bisa suka, kayaknya nggak gitu. Sih. Kan nggak semua brand resepnya sama. Gue butuh itu deh ternyata. Dibutuhkan juga ternyata. Sok-sok nggak butuh, padahal butuh. Topokinya enak banget sih. Iya. Baksonya juga enak ya. Ya, baksonya bakso manis. ayam loh. Gue baru tahu rasa bakso ayam tuh kayak gitu. Udah beneran ambil? Udah. Lu udah belum? Yang Gue dari sih tadi udah beneran ambil tadi di awal. iya. Gue langsung gercep gitu ambil. Gua kan lagi baper lagi curhat. Iya, gue sengaja tanyain nih biar dia nggak usah ngambil bener. Enggak lah. Sayur kita masih Banyak. banyak. Hamnya juga enak, lu makan nggak? Iya, banget. Oh iya, tambahin bon cabe. Enak ya tambahin bawang cabai. Lumayan sih. Soalnya ini nggak gitu pedes. Oh iya. Pantesan ya orang Korea pakainya banyak banget. Apanya? Yang itu saus itu pastanya. Kalau kita pakai dikit-dikit karena mahal ya. Kita dihambat oleh budget. Gua nggak mau. Gua mau Coba. merasakan original. Kayak Vicky. Bosan gua makan bawang cabai. Hah? Dengar-dengar kan lu anak DKV nih. Emang lu bukan? Iya, kita dua-duanya anak DKV. Kayaknya kita bahas sedikit kali ya. Kenapa kita ambil DKV, terus apa yang kita pelajari di DKV. Nah, dari lu, Hah? awalnya kenapa sih lu bisa akhirnya masuk ke DKV? Ambil jurusan DKV. Awalnya gue tuh mau ngambil kedokteran. Mau ngambil spesialis anak. Nah, tapi nyokap gue kan kerja di rumah sakit dulunya. Dia bilang ya kerja di rumah sakit tuh keras dan lu bisa kena penyakit juga. Jadi dia nggak rela karena gue anak cewek satu-satunya. Ya udah terus gue suka gambar. Gue nggak tahu DKV tuh silabusnya apa, sama sekali nggak tahu. Terus gue selalu bilangnya pengen ambil animasi. Lalu gue nggak bisa bedain animasi sama desain grafis. Oh, jadi lu mikirnya animasi itu desain grafis Iya, dulu? gue kiranya gitu. Ya udah terus gue daftar yang paling dekat dari rumah di situ, Bunda Mulia. Sampai sekarang di sini deh. Kalau lu? Kalau gue emang suka gambar dari dulu. Kayak belajar kesenian, mau kerajinan tangan, mau gambar, sebenarnya gue suka. Soalnya dulu mimpi gue adalah cita-cita gue kalau ditanya gue pengen jadi apa? Arsitek. Soalnya gue pengen jadi arsitek. Cuman pas SMA gue nggak tahu ya. Gue tuh emang agak susah di hitung-hitungan. Gue nggak suka hitung-hitungan. Dulu tuh gue suka banget, tapi makin gede makin merasa rumit dan banyak rumus. Akhirnya pas udah mau pilih-pilih kuliah, gue suka film animasi. Kayak Disney yang 3D gitu. 3D kan ya? Itu 3D kan? Nah, animasi. Gue pingin kerja di Disney. Target gue bikin animasi untuk layar-layar lebar gitu. Gue juga nggak tahu DKV itu apa. Gue pikir tuh DKV bikin kafe. Iya, gue juga awalnya mikir DKV tuh DKV apa sih? belajarin kopi. Iya, lagi booming juga kan DKV. Iya, booming ya. Lagi lumayan booming DKV.
sedangkan kalau untuk desain grafis gue tahu ada jurusannya graphic design di beberapa kampus kan. Nah, terus di kafe gue cari di internet masih belum nangkep tuh desain komunikasi visual, tapi ada animasi. Akhirnya gue lihat-lihat ada beberapa univ yang udah jadi rekomendasi, tapi akhirnya masuk di sama yang kayak Agatha. Sebenarnya nggak tahu apa-apa itu, masuk. Ya gue tahu pasti belajar gambar, tapi nggak tahu bakal seluas ini. Kerjanya jadi apa juga bingung. Iya. Cuma ngebayangin jadi tukang gambar. Tukang gambar pokoknya Disney, udah Disney doang. Ternyata pas lu masuk nggak sampai di situ aja. Nggak. Pengalaman lo setelah masuk akhirnya gimana? Menurut gue desainer itu pekerjaan yang sangat menantang sih, karena lo harus jadi pemecah masalah dari proyek yang lo kerjakan. Misalnya lo lagi ngerjain proyek apa deh, kerupuk gitu, orang jualan kerupuk, terus gimana caranya desain lo tuh harus laku. Ini kalau grafis ya, grafis. Nah, ya lo harus logonya gimana, misalnya target lo ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu sukanya tuh warna apa, bentuknya gimana, fontnya apa, dan itu baru masalah kerupuk. Ya klien lo kan pasti bakal bayar kalau emang bakal mengapresiasi kalau emang kerjaan lo ya kasih impact bagus ya buat usaha mereka. Iya. Belum lagi kalau kasusnya tuh kayak paslon gubernur lah kayak sekarang. Itu dibalik semua kampanye yang kalian lihat, Itu ada orang desain tuh bekerja keras di situ. memikirkan strategi. Oh, jadi sebenarnya kita bukan cuman disuruh bikin, tapi mikirin orang tuh bisa nerima nggak ya kalau kayak gini. Terus habis itu informasi tersampaikan nggak ya, terus orang jadi tertarik nggak ya, gitu. Itu semua kita pikirin sih sebenarnya. Gila. Dan waktunya nggak singkat loh kalau bikin sebuah desain. Jadi butuh waktu, nggak gampang banget. Bukannya kita melebay-lebaykan karena kita kerja di sini. Kenyataannya begitu. Sampai mungkin kalian sering denger ya, anak DKV mah suka nggak tidur. Pokoknya yang desain itu sering nggak tidur. Itu bener. Itu bukannya karena kita emang bukan kitanya yang sosok begadang. Biar kelihatan keren kan, biar kelihatan sibuk. Tapi emang kenyataan itu tugas gak bisa 5 menit selesai gitu. Misalnya aja ya logo, kalian bikin logo, itu tuh lu seharus kasih option 100 logo ke klien, atau enggak ini karena kita masih kuliah dosen, nanti dia yang pilih logo itu. Kenapa harus serius kayak gitu? Karena logo akan jadi tameng utama perusahaan lo, identitas, dan akan dipakai untuk waktu yang lama. Jadi nggak main-main ya kan. Kayak sebenarnya bikin logo juga semuanya ada konsepnya. Kenapa bentuknya lingkaran, kenapa pakai warna ini, kenapa nggak ada tulisan, kenapa cuma gambar ini doang. Itu semua tuh dibaliknya ada arti gitu. Kayak waktu itu gue pernah dikasih tahu dosen gue pas awal-awal, lu tau gak sih kenapa Jeko warnanya orange dan Starbucks warnanya hijau? Karena warna orange itu ternyata bisa membangkitkan rasa pengen makan gitu, nafsu makan, dan bikin kita nggak senang warna-warna hangat. Jadi waktu lo masuk Jeko pasti lo akan tergiur untuk beli donat mereka. Nah kalau Starbucks kenapa hijau pink? Jadi kalau Jeko dia itu warna hijau sama putih ya. Itu Starbucks pink. Starbucks. Itu Starbucks. Itu warna hijau sama warna putih. Hijau itu kalau menurut yang di Starbucks ini, mereka percaya warna hijau itu sebagai warna yang menenangkan. Memang secara riset emang iya. Ya jadi sebenarnya ada setiap warna tuh ada artinya. Ada pengaruhnya secara psikologis. Jadi itu dipikirkan juga, dan saat kita ke itu kan rasanya nyaman kan, tenang. Terus habis itu kadang kita malah lebih produktif di tempat-tempat yang kayak gitu loh. Karena itu tempat kita banget, nggak terlalu banyak distract
Beda halnya kayak misalnya fast food yang kayak KFC atau McD. McD kan sebenarnya punya McCafe kan. Tapi itu nggak bisa lu produktif banget di sana karena emang tempatnya dia bikin fun. Merah sama kuning. Merah emang kan nafsu makan juga itu. Terus Dan abis itu merah tuh menggebu-gebu gitu. dan kuning emang ceria kan. Jadi sifatnya itu pas lu masuk ya ini buat tempat nongkrong, buat asik-asikan gitu. Jadi atmosfernya juga beda. Mereka kasih tampilannya juga tempatnya dipikirin juga kan, konsep warnanya. Kebanyakan pakai coklat kalau yang Starbucks kan sama Jeko. Kayu. Gitu. Jadi semua hal yang kalian lihat di mall, di papan billboard, di TV itu nggak sesederhana yang kalian kira. Dan kadang ya, kalau untuk orang tua tuh banyak pada bingung. Lah lu ambil DKV, ambil grafik ngapain, gambar-gambar doang kerjaannya. Nggak ngerti deh, padahal selama ini yang kita rasakan, yang kita nikmati itu ada sentuhan tangan para desainer loh. Kalau nggak bakal bisa menarik ataupun berwarna kayak sekarang. Nah, mungkin ada yang belum kuliah atau mau masuk DKV tapi nggak ngerti, belum tahu sebenarnya DKV apa. Kita kasih sedikit lah ya gambaran selama 6 semester ini kita udah belajar apa aja. Dari semester awal kita belajar apa ya? Pertama tuh gambar murni gambar pakai tangan. Manual semua sih. Itu emang dikejar untuk gambar realis sih. Ya, mata pelajarannya jadi masih disetir sih yang ini. Iya. Awal-awal masih kayak ditentuin harus gambar yang kayak gini, ngikutin kayak gini. Karena sebenarnya dari kita bukannya mencontek, tapi kita itu latihan. Kita harus lihat dulu nih yang kayak gimana benernya. Masa kita langsung main gambar itu kan kayak kita nggak tahu bener atau salah. Jadi kita harus ikutin guide-nya dulu dan gambar-gambar anatomi ya. Iya, Itu semester 2, semester 1 oh, muka, wajah. Anatomi juga tahu. Gedung ya. Benda. Gimana kita gambar benda itu jadi kelihatan nyata. Waktu itu gelas, botol kaca. Kayak wine gitu ya. Itu kayak roti, cherry, boneka yang teksturnya tuh. Boneka kan susah ya. Iya. Jadi kayak bulu-bulunya gimana kelihatannya kayak orang bisa merasakan itu halus. Dan kaca ada bagian mengkilapnya ya, orang tahu itu kaca. Pokoknya kayak gitu, namanya still life ya. Ya, still life. Still life itu gambar yang nggak bergerak. Gambar. Nah, lu tuh pas awal-awal pesimis nggak sih lu bisa gambar kayak gitu? Enggak sih. Sebenarnya awal masuk kuliah tuh gue semangat. Karena kayak wah, bener-bener bisa ngegambar nih. Tapi lama-lama gue kayak muak gitu. Aduh, susah juga ya, nggak segampang yang dikira. Dan bikin itu juga lama. Nggak cepet. Kayak butuh diarsir dan murni. Awalnya tuh kita suruh pakai pensil ya. Pensil 2B. Enggak. Dari HB sampai 8B. 8B. Baru lanjut ke warna. Warna juga kayak pakai cat air. Pakai apa lagi? Cat minyak. Poster. Dan kalian tahu nggak sih kalau alat warna yang paling susah digunain buat kita, menurut gua di dunia ini itu tuh pensil warna sama krayon anak TK. Krayon sih beneran loh. Susah banget. Kita belum pernah sih disuruh pakai krayon, tapi setelah masuk kita ngerasain kayak wah, ternyata krayon itu bukan hal yang gampang. Karena dia teksturnya susah ya diatur. Kalau cat air kita masih bisa ngatur-ngatur. Gila, gue udah gak pernah pegang krayon lagi sih. Iya. Dulu gue pakai krayon kalau Iya, warnain. Krayon sama pensil warna. Tapi sekarang Mendingan cat air aja ya. kan air lebih gampang, lebih cepet ya. Tergantung sih, kalau kalian mau bagus banget, detail, bisa lama. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Teman, ya itu semester awal, terus kayak belajar sejarah juga loh kita ya. Kita belajar sejarah. Prambanan, ternyata di dalam candinya itu tuh ada kotak. Isi kotaknya itu ada potongan rambut sama kukunya raja atau ratu yang udah
meninggal ya. Sama perhiasan. Nah, perhiasan. Jadi kotak-kotaknya tuh ada namanya. Iya. Maksudnya kalau kita kan ngomongnya kotak, tapi ada bahasanya. Itu apa? Batu apa, ada bahasanya lagi. Yang itu ya, yang patung yang kita lihat di itu Mana? Museum Nasional. Oh iya. Siapa? Wisnu ya? Dewa Wisnu ya? Yang dia duduk kakinya tuh banyak tengkorak. Dewa. Dewa siapa? Lupa deh dewa. Nah itu kayak dia kan pakai alat-alat apa emangnya perhiasan. Itu perhiasannya juga ada nama, ada artinya, ada bentuk-bentuknya juga. Gila. Sebenarnya negara kita ini tuh banyak hal-hal menariknya. Ini Sayang sering-sering. sih. Mm-mm. Karena kan udah pengaruh globalisasi, orang-orang lebih ngikutin tren. Di gua, lukisan gua Last House. Yang awal. Ya, kalau kalian lihat yang lukisan ada lukisan purba yang ada hewan buruan sama orang di dinding gua. Itu tuh sampai sekarang para ilmuwan masih memperdebatkan. Nah, sebenarnya manusia zaman dulu kan belum bisa gambar, belum bisa ngomong bahkan ya. Ya. Mereka itu melukis itu dalam keadaan kesurupan. Mereka ada dua pendapat. Yang satu bilangnya dalam keadaan kesurupan. Yang satu bilangnya lukisan itu tuh sebagai harapan mereka supaya besok mereka berhasil nangkep hewan. Tapi yang bilang itu bentuk komunikasi mereka. Kepada? Jadi kayak diari lah. Oh iya. Jadi apa yang mereka udah lakuin. Jadi sebagai tanda lah. Nah, ya, kayak Itu mereka kayak- pernah ada di situ gitu ya. Jadi Dan- mereka ngukir sejarahnya mereka secara nggak langsung. Itu hebat sih, kayak komunikasi langsung antara orang dari zaman dulu ke sini. Iya, dan Jenis, itu mereka pakai gambar ya, bukan pakai tulisan. Mulai berikut-berikutnya baru mulai kenal namanya tulisan huruf. Karena kayaknya mata kuliah desain itu kayaknya gampang, tinggal gambar-gambar aja. Banyak yang ngeremehin kita. Waktu itu pernah ada dosen mata kuliah umum. Waktu itu kita kebetulan banget digabungin sama anak akuntansi, desain sama akuntansi. Terus hari pertama gue udah ribut sama dia. Iya kan, Iya, apaan? gue nyolot sama dia. Bukan nyolot sih, gue mengutarakan pendapat gue. Jadi dia tuh kayak diskriminasi. Mungkin dia bilang, pokoknya dia kayak ngebelain anak akuntansi, terus DKV-nya kayak, ya anak DKV bisa apa gitu. Iya. Terus gue nyolotin kan. Gue bilang, ya di sini kan bukan kita itu setara pak. Gue bilang gitu. Nah, mestinya malah bagus dengan adanya kelas ini dicampur, kita desain dan akun bisa saling bekerja sama. Nah terus dia tau nggak, dia malah jawab, ya saya mengatakan begitu karena emang kenyataannya manusia mengenal uang duluan daripada desain. Padahal lo tau nggak, lukisan di gua itu kan awal mula desain. Itu pasti ditemukan nih sebelum uang lah. Iyalah, orang zaman dulu mana ngerti uang sih. Ya. Tapi kita diem aja karena males lah, ntar dikurangin lagi nilainya Iya. hari pertama. Tapi pas si Agatha mengutarakan itu ya, kita semua jadi kayak, waduh, kita ada yang, maksudnya kita cuman bisa diam kan pas dia ngomong membedakan kita, karena kan kita nggak berani juga lah memperpanjang. Tapi Agatha ini dia adalah sosok pahlawan bagi kita yang di kelas waktu itu. Habisnya gue kesel banget, weh. Dia cara pikirannya kuno gitu. Ya itulah mungkin kelebihan orang desain, lo akan mengikuti tren, jadi lo harus mengupgrade. Terus semenjak itu dia adalah masih suka itu, tapi udah bisa memandang kita berbeda. Terus tapi kayak dibeda-bedain gitu loh. Iya. Orang kayak anak desain harus bisa ngasih presentasinya yang bagus, yang menarik lah elah. Emang kita cuma disuruh buat presentasi. Emang kuliah cuma mata kuliah dia. Iya.